Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Li dan Mo. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang luas, hiduplah seekor singa yang bernama Li. Dia memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki kuku-kuku yang sangat tajam. Dia adalah raja hutan yang sangat ditakut-takuti dan disegani oleh semua penghuni hutan. Pada suatu hari, dia merasa sangat lapar dan kebetulan ada seekor anjing hutan yang sedang melintas di dekatnya. Dengan segeralah dia mengejar dan menangkap anjing itu. Lalu ia menyeretnya dan memakannya di bawah pohon besar hingga hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Setelah merasa kenyang, dia merasa mengantuk, lalu tertidur pulas. Beberapa saat kemudian, setelah singa itu tertidur pulas, lewatlah seekor tikus kecil bernama Mo. Ia melihat ke arah singa yang sedang tertidur pulas. Tikus kecil itu mulai berpikir, alangkah senangnya jika bisa bermain di tubuh Li. Pelan-pelan, Mo mendekati tubuh Li, memastikan bahwa Li sudah tertidur pulas atau belum. Dia mencoba memanggil-manggil Li, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian ia mencoba menggerakkan bagian tubuh Li, tetapi tetap tidak ada sautan. Kemudian mau mencari ekor singa itu. Setelah sampai di atas, ia meluncur ke bawah dengan ekor itu. Mau begitu menikmati permainannya, sedangkan Li masih tertidur dengan pulas. Namun tiba-tiba saja Li terbangun dan mengaum sangat keras. Mo sangat terkejut melihat Li terbangun dengan sangat kerasnya itu. Ia kemudian berusaha lari dan melompat sebelum Li merasa marah dan memakannya. Namun saat ia melompat, tubuh kecilnya itu berhasil ditangkap oleh Li. Kurang ajar kau tikus kecil, kau sudah mengganggu tidurku. Akan aku makan kau, teriak Li. Mo sangat ketakutan. Ia berusaha melepas cengkraman dari Li, namun hanya sia-sia. Tenaganya tidak cukup untuk melepas cengkraman yang sangat kuat dari raja hutan itu. Mo terus meronta-ronta. Lepaskan aku minta maaf, lepaskan aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Siapa tahu suatu saat nanti aku bisa membantumu saat kamu membutuhkan pertolongan. Teriak Mo. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau sudah mengganggu tidurku, mengganggu raja hutan. Dasar kau tikus kecil, bentak Li. Maafkan aku raja hutan, lepaskan aku minta maaf. Suatu hari nanti aku akan membantumu. Rengean Mo. Mendengar suara itu, Li tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagaimana seekor tikus kecil bisa membantuku padahal aku mempunyai badan yang sebesar ini? Jawab Li. Mo semakin ketakutan. Ampun raja, tolong lepaskan aku minta maaf, rintihan Mo sembari menangis. Mo terus berusaha melepaskan cengkramannya itu dari sang raja, tapi hanya sia-sia saja karena sang raja sangatlah kuat. Lama-kelamaan, akhirnya Li merasa iba melihat tangisan Mo. Kamu beruntung sekali. Hari ini aku sangat kenyang.
Suatu saat nanti, jika aku lapar, pasti aku akan memakanmu. Jangan pernah mengulangi perbuatanmu lagi, ucap Li. Terima kasih, Li. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, ucap Mo, kemudian berlari pergi. Suatu hari, Raja Hutan merasa sangat lapar. Dia ingin mencari mangsa. Namun, mangsa yang ia cari tidak satu pun yang ditemukannya. Kemudian, Li berpikir, kemana semua penghuni hutan ini? Perutku sudah terasa lapar, tapi tak satu pun aku melihat mangsa. Apa mereka sudah pergi dari hutan ini? Gumam Li dalam hati. Akhirnya, Li beristirahat di bawah pohon besar untuk melepas penatnya seharian setelah mencari mangsanya mengelilingi hutan. Setelah ia merasa tubuhnya sudah tidak lelah lagi, ia kembali meneruskan perjalanan untuk mencari mangsa. Di tempat lain, ada 2 orang pemburu sedang memasang perangkap. Dari kejauhan, Li terus berjalan mendekati perangkap itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada bahaya di depannya. Hingga saat melewati perangkap itu, pemburu itu segera menarik perangkap dan Li terjerat di dalamnya. Li mulai mengaum dengan sangat keras. Ia berusaha melepaskan diri dari perangkap itu. Namun, pemburu itu segera pergi untuk mengambil gerobak dan membawa Li ke suatu desa. Li terus mengaum. Dengan kerasnya, ia berusaha dengan sekuat tenaganya melepas ikatan itu. Ia mencakar-cakar talinya, menggigit sekuat tenaganya. Namun sayangnya hanya sia-sia saja, karena tali dari para pemburu itu sangatlah kuat. Kemudian ia mengaum kembali sangat keras. Matanya sudah nanar, mencari siapa yang memasang perangkap itu. Dan ternyata auman dari Li didengar oleh seluruh penghuni hutan, termasuk Mo, si tikus kecil itu. Mo akhirnya segera berlari mencari datangnya auman itu dan menyelamatkan Li. Tikus kecil itu segera meninggalkan teman-temannya. Ia kemudian berlari dengan sangat kencang dan mencari asal suara itu. Setelah berhasil menemukannya, tikus itu sangat terkejut dan bertanya kepada Li, "Raja, apakah yang terjadi kepadamu?" tanya tikus kecil itu. "Ada manusia yang memasang perangkap ini, Mo. Ayo bantu aku melepaskan perangkap ini," ucap Li. "Jangan takut, Raja. Aku akan menolongmu sebagai balas budiku dulu yang telah melepaskan aku," ucap Mo, kemudian segera mencari bantuan. Setelah Mo mencari kesana kemari bantuan, tetapi tetap tidak ada yang ingin menolong Li. Akhirnya, Mo menaiki perangkap itu. "Ayo Mo, bantulah aku, lepaskan aku dari perangkap ini. Aku tidak mau mati di tangan para pemburu-pemburu itu," pinta sang raja ketakutan. "Baik Raja, jangan khawatir, aku akan membebaskanmu," jawab Mo. Mo segera memanjat perangkap itu dan menggigit tali itu satu demi satu dengan giginya yang sangat runcing. "Bagus sekali Mo, ayo cepat gigit semua tali-tali ini biar tidak kedahuluan oleh para pemburu-pemburu itu," ucap Li. Sang raja hutan akhirnya bisa terbebas dari perangkap itu. Li sangat senang sekali. "Terima kasih Mo, kamu sangat baik sekali. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," ucap Li dengan senang. "Kamu sudah menyelamatkan aku, seorang raja hutan, maka saat ini aku adalah pangeran hutan ini. Hiduplah kamu dengan bahagia di hutan ini."
dan aku akan selalu melindungimu, ucap Li pada Mo. Terima kasih Raja, ini aku lakukan karena kamu sudah melepaskan aku dulu dan tidak jadi memakanku. Sekarang aku mau pergi, ucap tikus kecil itu. Saat Mo ingin pergi, Li berkata, "Mau kemana kamu tikus? Apakah kamu sudah tidak mau lagi bermain denganku? Apakah kamu sudah tidak mau lagi bermain di punggungku?" Mendapat tawaran itu, Mo langsung melompat di punggung Li. "Hore, asik sekali, enak sekali bermain-main di atas tubuhmu," ucap Mo dengan senang. Sementara itu, beberapa lama kemudian sang pemburu itu datang dan membawa gerobak besi yang sangat besar untuk mengangkut singa itu ke desa. Li dan Mo melihat kedatangan pemburu itu. "Wahai Raja Singa, lihatlah pemburu-pemburu itu datang untuk menangkapmu," ucap Mo sambil menunjuk ke arah pemburu itu. "Kurang ajar sekali mereka. Mereka akan aku makan semuanya," teriak Li. Kedua pemburu itu sangat terkejut saat melihat Li bisa keluar dari perangkap itu dan melihat tali-tali perangkap sudah terpotong-potong kecil. Mereka juga sangat ketakutan saat melihat singa itu. Li yang melihat kedatangan kedua pemburu itu langsung mengaum dengan keras dan mengejar pemburu itu. Sementara pemburu itu terus berlari dan meninggalkan gerobak besinya tadi. "Hahaha, lihat Mo, mereka beraninya memasang perangkap saja, tapi ternyata mereka ketakutan melihatku," ucap Li. Li dan Mo terus mengejarnya, dan saat pemburu itu sudah jauh, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Mereka begitu senang dan bahagia dapat mempermainkan para pemburu-pemburu itu. "Iya Raja, mereka sangat ketakutan saat melihatmu. Dasar pemburu-pemburu bodoh," ucap Mo. "Mo, kau sudah menolongku dan menyelamatkanku dari pemburu-pemburu itu. Andai tidak ada kamu, mungkin aku akan menjadi tontonan bagi mereka yang ada di desa," ucap Li pada Mo. "Iya Raja, ini sudah menjadi tugasku dan kewajibanku menyelamatkan Raja dan membantu semua penghuni di hutan ini," kata Mo. Li dan Mo akhirnya menjadi kawan yang baik. Mereka saling bantu-membantu saat salah satu di antara mereka ada yang kesusahan. Tak jarang juga mereka sering pergi bersama. Mo selalu menaiki di punggung Li. Demikian kisah Li dan Mo yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa sesama saudara harus saling tolong-menolong, karena makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendirian, melainkan harus memerlukan bantuan dari orang lain.